time to get off that darkest ground. But gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita semangat. Kemudian kita semoga dapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, kesempatan kali ini saya akan diberikan amanah oleh Pak Suyandi untuk menyampaikan beberapa materi tentang sosial media. Sosial media itu tidak hanya fokus kepada yang bersifat yang narsis-narsis. Facebook sosial media, blog sosial media, kemudian WordPress sosial media, YouTube termasuk sosial media. Semuanya yang penting yang bisa diakses secara bermasyarakat dan rame-rame itu sosial media. Kemudian harus kenapa sosial media, Pak? Kita pelajari, kita nggak nyambung, Pak. Siapa bilang nggak nyambung? Seorang teknisi, seorang montir, seorang guru, semua bergerak pasti berkecimpung dengan sosial media. Tidak bisa apapun sekarang. Bangun tidur kita, pasti kita cari handphone, lihat status. Itu tidak kita pungkiri. Baik. Kenapa milih sosial media sebagai sesuatu yang lebih menarik untuk kita sampaikan? Yang kita lakukan merubah mindset dari gosip secara mulut ke mulut menjadi dialog interaktif yang berbasis internet. Di dunia maya kita lakukan. Jadi corong itu adalah alat sebagai media kita untuk menyampaikan ultimatum, status sosial, status kegiatan kita itu cukup dengan sosial media. Karena yang dilakukan adalah komunikasi dua arah. Yang kamu lakukan dalam mempromosikan, misalkan mempromosikan bengkel kamu, usaha kamu, rumah kamu, status kamu dengan sosial media. Kemudian media itu sosial media juga memerlukan interaksi dua arah antara yang guna atau yang melihat, baik yang respon. Bahkan statusmu itu bisa dikomentari ratusan orang, bahkan ya fenomenal hari ini yang sangat kalau orang lihat yang lagi tren itu banyak komentari. Misalkan buat status yang tidak mungkin jadi mungkin itu dikomentari. Kamu buat jemput memperbaiki tanpa upah biaya apapun itu jadi tren hari ini. Kemudian dia menggunakan teknologi dua arah yang bersifat berinteraksi dia. Jadi yang kalau bersifat interaksi itu teknologi yang menggunakan 2.0 yang berbasis interaksi. Ini adalah rumpun besar dari sosial media. Menggunakan rumpun besar inilah yang bisa dinamakan sosial media yang memerlukan big network ataupun networking yang begitu besar, jaringan yang besar. Kemudian sosial media juga ada interaksi yang besar di dalamnya. Kemudian sosial media juga ada kegiatan yang sangat tinggi. Bayangkan saja, saya bilang orang bisa jatuh marwahnya atau artis bisa tidak terkenal, bahkan negara bisa tidak terkenal. Ini gara-gara sosial media. Orang akan terkenal juga bisa diikutkan dengan sosial media. Ya, oke. Selanjutnya cara memaksimalkan sosial media itu dengan 4 cara. Pertama, kita ciptakan konten berkualitas dalam arti kata yang realitas lah. Misalkan bagaimana bongkar pasang lampu yang benar. Jadi konten yang berkualitas itu adalah menjawab pencarian orang di sosial media. Bagaimana bongkar piston, bagaimana bongkar kap sepeda motor, bagaimana ganti lampu sen, bagaimana lampu utama, itu kita buat konten. Saya bilang dari awal memang kalian ini adalah pencipta konten yang sangat kaya. Jadi tidak ada mungkin yang kalian lakukan nggak punya konten. Kemudian gunakan alokasi konten. Jangan kalian publish di sosial media itu pada waktu jam-jam kerja. Nggak mungkin, orang nggak akan membaca. Tapi kalau jam-jam istirahat, jam makan siang, akan lihat di situ. Orang akan berpasi-pasi dan akan membaca. Selanjutnya perhatikan korelasi konten dengan kegiatan Anda yang kalian lakukan. Misalkan Anda seorang teknisi montir, ya gunakanlah sosial media itu untuk montir. Jangan kalian teknisi tiba-tiba kalian buat gaduh-gaduh, kan gak nyambung. Maka korelasinya adalah yang kalian lihat
selalu bongkar pasang mesin, buat status tentang sepeda motor, itu masih relevan. Kemudian konsisten, di awal juga saya sampaikan, konsisten itu sangat penting. Jangan cerita tentang piston, tiba-tiba cerita tentang rujak, nggak nyambung. Ini yang paling banyak digunakan di sosial media. Ini sudah prediksi 2016, 2014, 2013. Ini kan dilakukan, ternyata ini benar kan? Dulu ini belum ada nih. Ini dulu ini belum ada. Sekarang orang sudah semuanya pasti ada. Dan ini masih eksis sekarang. Makanya posting itu jangan di sini dulu. Lakukan posting di YouTube, kemudian postinglah di sosial media. Korelasinya nyambung ya. Fungsinya apa, Pak? Dua kemungkinan, bisa income pribadi atau hasil income, atau kalian bisa tenar di situ. Ya, oke. Di penghujung ini, saya sampaikan ada dua hal yang perlu kalian perhatikan dari dua gambar ini. Beda memang, tapi berbeda itulah menjadi fokus kalian, jadi tren. Bayangkan saja, kalau orang gila, tapi dia gilanya bermutu, dia akan dilihat. Orang tambah baju, tiba-tiba ada maksudnya. Coba lihat. Bob Sadino itu dia orang yang aneh. Jumpa presiden nggak pernah pakai celana panjang. Aneh kan? Tapi itulah keanehan dia. Dia tampil beda. Kenapa? Perbedaan yang kalian lakukan secara positif itu menjadi trace point orang untuk memperhatikannya. Jadi tampil beda itu apa? Buat toko online. Orang kan udah biasa. Kalian buat bengkel online. Kenapa tidak? Ya, ini yang paling harus kalian terapkan. Jadi coba keluarlah dari kebiasaan-kebiasaan rutin seorang bengkel yang biasa-biasa saja. Akan berbeda nanti kesuksesan itu ketika kalian keluar dari kebiasaan orang bengkel. Contohnya, bukan kebiasaan bengkel yang tidak baik ya. Kalian bersifat jemput bola. Sepeda motor kalau penduduk bisa dijemput. Kemudian bisa jasa panggil ke rumah. Showroom-showroom yang besar saja sudah ada namanya peduli sampai ke rumah. Kenapa kita bengkel yang kecil kita lakukan, tidak kita lakukan? Makanya dari ending ini kita harus ingin terkenal, ingin kreatif, gunakanlah sosial media. Mungkin itu saja kita padakan sampai hari ini. Kita ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, materi kita hari ini tentang pembukuan sederhana. Ya, tujuan dari pembelajaran pembukuan sederhana ini bagaimana nanti adik-adik peserta PKW ya mengetahui berapa uang yang kita dapat dalam waktu sehari, sebulan atau setahun, dan berapa pengeluaran kita dalam sehari, sebulan atau setahun ya. Dengan mengetahui pembukuan ini ya, adik-adik bisa mengetahui strategi apa yang digunakan atau peralatan apa yang akan kita beli ya. Umpamanya stok barang sudah habis, peralatan apa lagi yang akan kita butuhkan ya. Oke, kita masuk ke penjelasan mengenai pembukuan sederhana ya. Jadi di sini pembukuan sederhana itu proses ya, proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dengan tujuan untuk mengumpulkan data ya dan menginformasikan keuangan ya. Yang dicatat itu berupa harta ya. Harta itu apakah kompresor ya atau spare part ya, atau kunci-kunci ya seperti itu ya. Kewajiban, mana tahu ada konsumen yang punya hutang ya, atau kita yang membeli barang dengan nasib berupa kredit gitu ya. Jadi selanjutnya modal ya, berapa modal yang sudah kita tanamkan di bengkel kita, dan biaya-biaya selama proses kegiatan bengkel ya. Jadi pembukuan itu ya komplit ya yang mau kita catat ya, sehingga dari pencatatan harta, kewajiban, modal dan biaya kita mengetahui ya di akhir nanti kita mengetahui apakah bengkel kita berjalan dengan baik, apakah bengkel kita mendapatkan keuntungan ya, atau malah bengkel kita lebih besar biaya operasionalnya daripada uang masuknya. Jadi dari mengetahui ini kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan ya, dengan menggunakan apa strategi apa, ataukah dengan keputusan apa yang mau kita ambil. Oke.
Nih ya, kenapa pembukuan ini sangat penting ya? Tadi sudah Ibu jelaskan sedikit kenapa dia penting ya, untuk menghindari kerancuan keuangan usaha ya, dan pribadi demi berjalannya sebuah usaha. Jadi ini ya penting sekali. Jadi kalau buka usaha bengkel jangan sampai tidak mencatat ya. Dari adik-adik tadi ada pengalamannya buka usaha bengkel ya, jadi perasaannya uangnya banyak ya. Jadi kadang membeli tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga kedepannya dia sulit untuk membelikan atau membelanjakan kebutuhan operasional yang lebih penting. Ya. Oke, manfaatnya tadi salah satunya sudah Ibu jelaskan ya. Kita akan mengetahui berapa besar biaya operasional kita dalam sebulan ya, untuk mengetahui minimal risiko kehilangan aset perusahaan. Jadi kalau kita sudah punya bengkel, kalau kita catat harta kita ya, kita tadi Ibu kasih contoh kompresornya berapa, asetnya berapa ya. Jadi kalau ada di data, jadi kita bisa mengecek kembali apakah barang tersebut ada atau tidak ya. Jadi kalau tidak ada terdata ya aset kita, sehingga kita tidak meyakini barang tersebut memang pernah ada atau tidak ya. Itu ya salah satu manfaat dari pembukuan sederhana ini ya. Oke, selanjutnya ya tadi manfaat itu ya juga ada risiko-risikonya ya, seperti yang tadi Ibu bilang ya. Kalau kita tidak tahu berapa pengeluaran daripada pemasukan ya, maka bisa terjadi bengkel kita akan mengalami kebangkrutan ya, besarnya biaya operasional ya. Sebenarnya bengkel kita tuh pinginnya kita bagus ya, fasilitasnya lengkap, pelayanannya oke, kita buatlah bengkel ini pakai AC, pakai wifi ya, sah-sah aja silakan ya kalau mau pakai seperti itu, asal modal kita cukup. Tapi kalau modal kita cukup sebaiknya jangan dulu ya. Kenapa? Karena yang masuk belum tentu mencukupi untuk pengeluaran. Tapi kalau memang punya modal yang besar, sah saja. Kenapa? Itu untuk strategi supaya konsumen bisa atau tertarik untuk ke bengkel kita ya, ya dengan kenyamanan dan fasilitas yang diberikan kepada konsumen, sehingga konsumen itu akan memilih bengkel kita karena kenyamanan tersebut ya. Oke, inilah langkah-langkah dalam membuat pembukuan usaha. Ini langkah-langkah yang minimal ya, ada buku pengeluaran kas, buku pemasukan kas, buku kas utama, buku stok barang, buku inventaris, buku laba rugi. Ya sebenarnya masih ada lagi buku laporan keuangan ya, tapi setidaknya minimal yang dasarnya aja dulu ya, yang dasarnya dulu supaya nanti kalau punya usaha bengkel kita sudah besar, silakan lebih lengkap lagi atau silakan memakai orang ahli akuntansi atau ahli keuangan ya. Jadi buku pengeluaran kas ini pengertiannya ya, semua buku pencatatan tentang pengeluaran usaha kita, kegiatan usaha kita, apanya usaha bengkel kita ya, apa pengeluarannya, apanya membeli bahan, oli, banyak itu kita catat, atau bayar listrik kita catat, semua apa yang intinya apa yang dikeluarkan bengkel untuk usaha kegiatan bengkel ya, bukan ini ya, bukan banyak pergi nonton masuk ke ini ya, pencatatan pengeluaran, tidak, itu yang pribadi ya, yang kita catat pengeluaran untuk kegiatan bengkel ya. Yang kedua buku pemasukan kas. Nah ini apa-apa saja yang bisa menambah pendapatan dari usaha bengkel, pemasukan umpama konsumen A servis kereta banyak 80.000, nah itu kita catat dimasuk ke buku pemasukan kas. Jadi bukunya ini dipisah ya, dipisah antara buku pemasukan dan buku pengeluaran ya. Jadi kalau dipisah akan mengetahui berapa sih sebenarnya pengeluaran baik dalam per hari, per bulan atau tahunan ya. Jadi harus bisa. Atau berapa sih pemasukan kita dalam sehari ya. Nah, jadi kita mengetahui ya ini ya buku pemasukan atau buku pengeluaran. Yang ketiga buku kas utama. Ini buku kas utama ini gabungan ya, gabungan antara buku pengeluaran dengan buku pemasukan ya. Seperti yang kita lihat ada juga ya jual buku kas itu ya. Jadi dia ini ada judulnya keterangan, ada debit, kredit, saldo. Debit itu uang masuk, kredit itu uang keluar. Jadi banyak saldo kita berapa? Banyak 100.000. Masuk konsumen A 50.000. Jadi uang kita di akhir
150.000 umpamanya ya. Atau ada lagi umpamanya selanjutnya beli oli ya, karena servis konsumen beli oli bayar 30.000. Biayanya 30.000. Jadi uangnya tadi 150 berkurang 30 jadinya 120.000. Ya, tujuannya buku kas utama ini kita bisa mengetahui berapa sisa saldo kita ya. Sisa saldo kita lebih jelas ya. Kalau yang tadi kan cuma pengeluaran doang, pemasukan doang ya. Nah, ini kesehariannya atau setiap kegiatan kita mengetahui berapa sisa keuangan kita. Itu buku kas utama ya. Makanya katanya utama ya. Oke, yang selanjutnya buku stok barang ya. Buku stok barang ini buku yang berisi tentang stok-stok barang kita ya, stok barang kita yang mau akan kita apa ya, bisa yang kita jual ya. Umpamanya oli kita beli 5 ya kan, 5 pada tanggal 2 umpamanya kan. Terus pada tanggal 3 umpamanya dipakai 1 untuk konsumen, sisa 4 umpamanya. Besoknya dipakai konsumen lagi 1, sisa 3. Jadi buku stok barang ini untuk mengetahui ya berapa banyak stok barang tersedia atau berapa stok barang yang sudah terpakai. Jadi situ lebih jelas ya. Oke, yang selanjutnya buku inventaris ya, namanya juga inventaris. Jadi inventaris itu kegiatan yang untuk jalannya bengkel ya, umpamanya kompresor ya, inventaris kita itu kan nggak bisa dijual beli ya, tapi ya bisa digunakan untuk lancarnya usaha bengkel. Jadi kompresor ada berapa, nah itu dicatat pokoknya. Kompresor ada 2 banyak. Terus apa lagi, kunci increase-nya dengan kode berapa ada berapa, jadi kunci pasnya ada berapa ya, atau apalagi yang pokoknya yang apa ya, peralatan yang digunakan, atau bukan peralatan saja ya, yang digunakan untuk jalannya usaha bengkel itu harus dicatat. Jadi kalau tidak kelihatan pas kita ngecek, tidak kelihatan, itu bisa kita cari kemana keberadaannya ya. Yang terakhir buku laporan laba rugi ya, laba rugi. Ini ya, ini kita bisa mengetahui buku laba rugi setelah kita membuat buku-buku ini semua ya. Jadi kita mengetahui berapa, apakah kita memang untung, apakah kita, atau kita rugi. Ya, ini bisa dicatat biasanya ya. Pencatatan itu per tahun ya, per tahun. Tapi kalau kita namanya pembukuan sederhana, sah-sah aja kalau kita membuat banyak pengen tahu sih hari ini rugi apa untung ya, mana lebih besar biayanya atau pengeluaran, itu bisa. Tapi nggak usah kita bikin sampai buat ininya ya, laporannya ya, tapi dari melihat pembukuannya kita udah bisa mengetahui ya. Bisa juga kita buat bulanan ya, bulanan gimana pendapatan kita sebulan ini untung atau rugi. Tapi lazimnya ini per tahun ya, buat jadi apakah kita untung atau rugi, lazimnya per tahun. Kenapa lazimnya per tahun ya? Karena ya ya ini kalau mau yang ke tingkat ini ya, kalau biasanya perusahaan itu ada peralatan yang pakai biaya penyusutan. Biaya penyusutan itu biasanya per tahun ya. Tapi karena kita masih pembukuan sederhana ya, memang lazimnya harus kita susut ya. Nggak mungkin alat kompresor itu yang kita beli itu makin lama makin mahal. Biasanya makin lama makin turunlah nilainya. Makanya itulah di catatan dia masuk ke biaya penyusutan. Ya mungkin ini saja yang Ibu jelaskan tentang garis besar cara membuat pembukuan usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Mudah-mudahan dengan pembukaan yang sudah kita sama-sama ikuti tadi bisa memberikan motivasi kita. Bauran pemasaran. Apa itu bauran pemasaran? Ya kan? Pengertian bauran pemasaran adalah, kalau perlu mencatat, catat aja supaya ada yang bisa diingat ketika nanti kita sudah melewati materi ini, bisa kita baca-baca di luar, ya kan? Bauran pemasaran adalah sebuah konsep dalam dunia bisnis, khususnya di bidang pemasaran. Kerap digunakan sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan angka penjualan. Jadi walaupun nanti kalian ini yang dipelajari adalah dunia otomotif, perbengkelan, teknik reparasi sepeda motor,
tapi itu erat kaitannya dengan dunia usaha. Nah, oleh karena itu pengertian bauran pemasaran itu sangat bisa diterapkan dalam mengelola usaha. Pemasaran ini kita pelajari untuk meningkatkan target, meningkatkan omset. Pemasaran itu kan memasarkan. Arti lain adalah gabungan dari beberapa komponen pemasaran. Beberapa komponen tersebut adalah kalau kita bicara tentang pemasaran, tentu kita punya produk. Ya, produknya apa yang mau kita pasarkan. Kemudian selain produk, ada place, tempat kita memasarkan produk. Kalau kita bawa jalan-jalan namanya sales ya. Tapi pemasaran yang kita masuk di sini adalah tempat, place. Kemudian price itu tentu ada produk, ada tempat, dan label harga. Jadi ada price-nya, label harganya itu yang kita buat harganya itu kompetitif dengan produk-produk kompetitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang materi hari ini tentang sifat-sifat wirausaha dan wira swasta. Ya. Tujuan mempelajari materi hari ini yaitu agar seorang wirausaha harus memiliki sifat-sifat yang dimiliki wirausaha agar wirausahanya akan berjalan baik dan lancar ya dan sukses. Oke, kita mulai dengan materi pertama yaitu pengertian sifat ya. Sifat menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu dasar kulit latar atau yang dibawa sejak lahir. Jadi sifat ini memang sudah ada dari kita lahir ya. Tapi pada saat lahir ya, pada saat lahir ya belum tahu ya sifat-sifat apa saja yang kita miliki ya. Yang kedua ciri khas yang ada pada sesuatu ya. Jadi seseorang memiliki sifat masing-masing itu ada ya, memiliki ciri khasnya masing-masing pada seseorang, sifatnya apa saja ya. Yang ketiga keadaan yang menurut kodratnya ada pada suatu ya. Jadi ini memang sudah kodratnya seseorang itu memiliki sifat ya. Sifat karena tadi ya sifat yang sudah ada dari sejak lahir ya. Tentang kopi ya. Oke, ini ada sedikit ya, ini masih sedikit kalau ya, sedikit sifat-sifat wirausaha ya. Ini hanya secara garis besarnya saja ya. Sebenarnya kalau masih banyak lagi ya, ada yang bertanggung jawab ya, ada lagi yang apa ya, yang lain-lain lah ya. Jadi ini hanya 7 ya secara garis besar kita pelajari. Wirausaha itu harus percaya diri ya. Kenapa percaya diri? Karena kalau wirausaha itu yakin banyak usahanya jalan, maka dia akan melakukan suatu usaha itu akan dengan senang, gigih dan semangat gitu ya. Tapi kalau dia tidak percaya diri ya menjalankan usaha, maka bawaan diri males ya, nggak itu ogah-ogahan atau mengerjakan sesuatu ya. Biasanya percaya diri ini karena dia mampu ya, makanya orang percaya diri ini karena mampu ya. Kemampuan itu bisa dilihat, kemampuan dia dalam berusaha bisa dilihat dari banyak tadi ya, buka bengkel, mampu dia percaya diri dia buka bengkel. Kenapa? Karena dia mempunyai skill, mempunyai kemampuan dalam memperbaiki sepeda motor, makanya dia percaya diri. Jadi kalau nggak percaya diri tentang itu, berarti cari yang lain, apa kemampuan yang bisa kita buka, yang kita percaya diri, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang kedua berorientasi pada tugas dan hasil. Ini ya, orang wirausaha ini ya, tugas atau pekerjaan yang dilakukan, ya, hasilnya diharapkan baik ya atau bagus ya. Nggak peduli dia prosesnya bagaimana. Orang wirausaha itu prosesnya nggak dipedulikan, gimana supaya konsumen itu senang ya, supaya konsumen itu puas ya. Jadi dia berpolanya pada hasil ya, mau kaki dikekal kepala diikat, yang penting prosesnya itu konsumen nggak perlu tahu, yang penting hasilnya adalah konsumen puas ya. Itu ya orang wirausaha ya. Jadi orang wirausaha ini
apa ya, karena konsumen adalah raja, jadi bagaimana dia cara memuaskan konsumen itu suka hasilnya bagus, makanya dia berorientasi pada hasil ya. Yang ketiga, pengambilan risiko ya. Ini ya selain percaya diri tadi ya, wirausaha dia harus berani ngambil risiko ya. Jadi ini wirausaha ini harus punya apa ya, percaya diri dalam pengambilan keputusan ya, keputusan dalam mengambil risiko ya. Makanya dia sudah niat mau buka bengkel ya, dia harus berani, modalnya tuh dalam buka bengkel itu dia harus berani berisiko jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, umpamanya bengkelnya konsumennya kurang atau tidak ada, dia harus berani berisiko ya, kemungkinan terjadi, atau pas buka tiba-tiba mesinnya rusak, dia harus berani berisiko seperti itu ya, karena dia mau buka bengkel dia harus berusaha ya, harus mempunyai apa ya, kalau supaya menghindari risiko ya, dia harus punya plan A, plan B, plan C ya. Jadi kalau banyak padam listriknya ya kan bisa ya, apa ya, kalau kompresor itu kan apa ya, mesin apa pakai listrik ya. Nah, listrik bisa ya diisi, jadi dicasnya dulu, nanti pas mati lampu sudah ada. Jadi dia harus memperkirakan kemungkinan ya dalam pengambilan risiko ya. Atau umpamanya modalnya cuma 10 juta ya, banyak 10 juta. Jadi dia sudah berpikiran kalau terjadi kerugian 10 juta, dia harus punya rencana plan B lagi. Gimana untuk mengatasi atau mencari modal lagi dengan uang dengan modal yang sudah dikeluarkan 10 juta. Dia harus berani ya, mentalnya harus berani. Gimana? Jangan banyak rugi ya, atau kurang untung terus lemas tutup ke bengkelnya itu ya, itu bukan seorang wirausaha ya. Orang wirausaha itu saya apa ya, masih ada hari yang lain untuk menuju sukses ya. Jadi bukan berarti langsung apa ya, langsung patah semangat ya untuk melakukan suatu usaha. Ya malah harusnya dia menjadi lebih bersemangat. Ya, karena kegagalan bukan berarti menjadi patah semangat, tapi menjadi lebih bersemangat lagi dalam meraih keberhasilan. Itu ya, mengambil resiko. Yang keempat, kepemimpinan. Ya, ini ya sifat wirausaha harus ada ya. Minimal dia harus sebagai pemimpin dirinya sendiri ya. Kalau kita masih buka usaha bengkel ya, minimal memimpin diri kita sendiri, kita juga pemimpinnya, kita yang punya, kita yang bekerja. Berarti kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Banyak, ayo saya harus buka bengkel jam 8 pagi. Kita memerintahkan karyawan kita ya, buka bengkel jam 8 pagi. Karena karyawannya kita sendiri, berarti kita harus memerintah diri kita sendiri buka bengkel jam 8 pagi. Ya. Ayo kamu harus bersih-bersih bengkel. Karena pegawainya kita juga, maka kita harus bisa memerintahkan diri kita sendiri. Kita juga yang memimpin, kita juga yang menggerakkan diri kita sendiri ya. Minimal ya tadi ya, minimal mungkin diri kita sendiri. Bikin apa ya, keretanya itu apa ya, banyak apanya, aksesorisnya ya, perhiasan-perhiasannya ya. Ini ya, jadi nggak mesti bengkel ya. Tapi teman-temannya bengkel bisa ya, usaha teman-teman bengkelnya ya tadi ya, seperti helm, aksesoris, atau kita jual ban ya, khusus ban ada. Nah itu pengembangannya, ini berorientasi ke depan. Atau mau bengkelnya mau diapain lagi supaya lebih maju lagi ya. Banyak tadi sepeda motor, bengkelnya mau orientasinya bisa juga bengkel mobil ya. Nah itu ya, jadi macam sih sebenarnya ya, mau apa kita kemauan kita ya, asal bisa baca darkest ground. Gravity pulls you straight down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun. Hari ini saya akan memberikan materi tentang perencanaan usaha, apa itu pengertian, manfaat, dan cara membuatnya. Sebenarnya perencanaan usaha itu adalah satu konsep yang sudah kita tuangkan dalam tulisan yang nantinya akan menjadi rujukan bagi kita dalam melaksanakan kegiatan usaha. Usaha yang akan dibuat oleh kalian adalah jasa layanan servis yang nantinya usaha itu adalah
milik kalian masing-masing. Namun sebelum kalian terjun ke dunia usaha, perlu dipelajari tentang bagaimana konsep untuk merancang atau merencanakan satu usaha itu agar lebih fokus, agar lebih konsentrasi sesuai dengan perencanaan dan rancangan yang kita buat dalam konsep itu. Dalam konsep tersebut tujuannya adalah agar kita dalam menjalankan usaha itu tidak buyar atau tidak mengalami kegagalan. Untuk meminimalisir kegagalan, maka perlu dirancang sebuah konsep dalam merancang usaha. Itulah pengertian dari perencanaan usaha. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya adalah agar usaha yang kita jalankan nantinya tidak mengalami kerugian, tidak mengalami keterpurukan. Sehingga dalam konsep ini perlu dibuat rinciannya. Sebelum mendirikan usaha, kita harus mempunyai konsep bagaimana tempat usaha itu, kemudian sumber dana yang mau kita kelola dalam usaha itu, kemudian faktor-faktor pendukung listrik, air, dan lain sebagainya. Itu adalah perlu dituangkan dalam konsep usaha agar kita dalam menjalankan usaha itu fokus dan tidak mengalami kerugian ketika kita menjalankan usaha. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa konsep dan rancangan usaha ini sudah kita buat sedemikian, namun kuncinya adalah di dalam hal pembiayaan. Bagaimana kita untuk mendapatkan pembiayaan untuk mendukung usaha kita itu, bagaimana untuk mendatangkan investor supaya bisa menanamkan modalnya di usaha kita itu, perlu adanya rencana pembiayaan yang baik dan benar, perlu adanya catatan-catatan keuangan yang benar. Dokumen-dokumen tersebut adalah nantinya bisa dimanfaatkan untuk meraih investor, atau ketika kita membutuhkan tambahan modal, kita bisa mengajukan ke lembaga keuangan dengan dokumen-dokumen usaha, laporan-laporan keuangan, pembukuan-pembukuan tentang manajemen keuangan usaha itu perlu diterapkan dalam konsep rancangan usaha. Demikianlah materi ini, semoga bisa membuat usaha kita lebih fokus, membuat usaha kita lebih maju dan berkembang. Terima kasih.